jadi sebelum kita memulai layanan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi siapa yang mau mimpin doa, angkat tangan. Siapa? Aidil, boleh pimpin doanya. Baik. Sebelum mulai mata pelajaran, kita berdoa kepada Allah dan masih berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Aidil sudah pimpin doa kita untuk layanan bimbingan kita hari ini. Jadi tujuan layanan Klasikal pada hari ini dengan tema pentingnya manajemen waktu adalah dengan tujuan umumnya adalah untuk memanajemenkan waktu dengan sebaik mungkin ya untuk anak-anak semuanya, mulai dari untuk manfaat dari manajemen waktu ini untuk bisa mengatur mana yang lebih menjadi prioritas utama kita dalam mengerjakan sesuatu ya anak-anak. Kemudian untuk tujuan khususnya itu adalah mengapa pentingnya manajemen waktu ini untuk pertama mengurangi stres, jadi lebih mudah menangani tugas tanpa terburu-buru. Jadi ini kan tugas menjadi prioritas kita terlebih dahulu, baru itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menanyakan kesiapan anak-anak semuanya, apakah sudah siap menerima layanan yang Ibu berikan? Oke. Sebelum kita mulai materi, Ibu ada ice breaking nih untuk kita lebih mencairkan suasana hari ini. Ice breaking sama Ibu, mau nggak? Mau ya? Oke. Jadi clue dari ice breaking Ibu hari ini adalah korupsi. Jadi clue-nya adalah korupsi. Jadi perhatikan clue-nya ya anak-anak. 1 tambah 1 itu 1. Paham? Nah, 1, oke. Ibu ulangi lagi ya. 2 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 2 3. Oke, lagi ya. 7 tambah 7 13. Oke, ternyata udah mulai paham ya anak-anak Ibu baru. Keren sekali ya. Oke, terakhir Ibu tunjuk deh ya. Untuk siapa anak? Cynthia ya? Halo, 15 tambah 15. Ayo, clue-nya adalah korupsi. Jadi 15 tambah 15 sama dengan? Ayo, berapa? Jawabannya adalah 29. Oke. Nah, tadi kan Ibu udah melakukan ice breaking nih. Jadi gimana sih perasaan anak-anak sebelum melakukan ice breaking dan sesudah melakukan ice breaking? Apakah perasaan anak-anak semuanya senang, happy, gembira, happy? Berarti nggak dari ice breaking Ibu tadi buat apa? Ayo, buat apa? Betul sekali. Tepuk tangan untuk Silva ya. Bagus sekali ya. Oke, jadi kita akan ke tahap ini ya. Anak-anak semuanya, anak-anak ngerti gak sih? Atau ada anak-anak di sini paham tuh tentang manajemen waktu yang baik itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Apa udah pernah melakukan manajemen waktu dengan baik gitu dalam sehari-harinya? Belum ya? Oke. Nah, jadi kita akan masuk ke materi. Jadi materi yang Ibu berikan yang pertama adalah kita akan menonton sebuah video. Jadi videonya adalah tentang manajemen waktu untuk pelajaran. Ibu akan minta ya.
Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar atau mengerjakan tugas. Itu benar seperti kita tidak ada kemauan untuk menjadi jika yang lebih baik. Kita hanya punya waktu untuk bermancing dalam sehari. Kita tidak bermancing sehari. Jadi masih mempunyai waktu yang berhasil tersisa dalam sehari. Rata-rata waktu belajar, mancing dan Kedengaran nggak suaranya? lalu kita melakukan perjalanan sekitar 1 jam sehari. Mungkin ada juga yang 2 jam dalam sehari. Jadi sekarang kita masih memiliki waktu 6 jam lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan 6 jam tersebut? Mungkin kita bisa makan sebentar, bermain sedikit, atau bisa juga ngobrol dengan yang sebenarnya bisa sendiri. Di TV, kita bisa melihat orang-orang yang tersendiri. Kita bisa bermain bersama sama bisa juga media sosial. Mungkin juga bisa beberapa teman yang Oke, itu tidak apa-apa. Asalkan jangan kita lakukan setiap waktu. Jika kita melakukan sesuatu kerja, jangan di sekolah, kuliah, sekolah untuk belajar, setelah pulang sekolah maupun aktivitas lainnya. Jika kita mempunyai tugas dari guru, kerjakanlah tugas tersebut. Jika tidak ada tugas, kita bisa belajar kembali apa yang telah dipelajari di sekolah. Kemudian, dilanjutkan dengan membantu orang tua, membersihkan rumah, serta membantu tugas-tugas orang tua di rumah. Bayangkan, jika semalam kita membaca 2 sampai 3 jam. Lalu, kalau selama sekian hari, Bapak Ibu yang belajar selama 1 tahun, tidak ada ilmu yang percuma dari pengetahuan yang kita dapatkan. Maka dari itu, mari gunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Setiap hal yang menjadikan diri kita lebih baik, seakan-akan masih ada waktu. Lakukanlah segera. Mana? Ada yang paham nggak maksud dari video tadi ya? Nah, mungkin yang saya dapatkan dari video komentar ini mengenai strategi belajar siswa sangat efektif untuk dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari karena dapat membantu kita untuk lebih bisa mengontrol waktu yang ingin kita lakukan secara struktur. Untuk saya, Nalala, manajemen waktu itu sangat penting ini loh seperti kita pelajar saat ini ya, karena manajemen waktu itu bisa memfokuskan kita ke sesuatu hal yang lebih menjadi prioritas utama kita. Jadi hal-hal yang tidak menjadi prioritas itu apabila kita lakukan itu akan mengganggu sebuah tugas sekolah kita dan lain sebagainya. Jadi yang dari video tadi lah, manajemen waktu itu sangat penting. Nah, kemudian ibu juga ada materi dari PowerPoint ya. Mau nggak nih lihat? Mau nggak? Kalian dia kan tidak mau kan? Waktu adalah proses mengatur, merencanakan, dan mengontrol bagaimana seseorang membagi waktunya untuk berbagai aktivitas. Tujuannya adalah untuk bekerja lebih produktif, memprioritaskan tugas penting, dan mencapai keseimbangan antara pekerjaan
membagi tugas mencari makan kue. 1. Penting coba besar. Makan segera. 2. Ambil api tidak besar. Jadwalkan. 3. Tidak konsisten tetapi besar. 4. Oke anak-anak, karena waktunya udah 10 menit, kita akan mempresentasikan hasil dari proyek kalian ya. Untuk siapa yang mau maju terlebih dahulu, kelompok siapa? Atau ibu tunjuk? Oke. Ibu minta untuk kelompok 1 ya, untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah ibu berikan tadi. Kelompok 1, silakan maju. Sini boleh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas proyek yang sudah diberikan tadi mengenai pembuatan jadwal harian. Jadi seperti ini. Jadwal harian punya saya mulai dari bangun pagi pukul 4 subuh. Lalu jam 5 subuh membersihkan tempat tidur dan mandi pagi. Jam 6 berangkat ke sekolah. Lalu jam 6 sampai jam 6:10 perjalanan menuju ke sekolah. Lalu jam 6:30 kegiatan belajar berlangsung. Jam 9:45 istirahat pertama. Pukul 10 kembali belajar. Lalu jam 11:45 makan siang dan istirahat. Lalu pukul 1 kembali belajar. Pukul 3 sampai jam 4:30 melakukan eskul dan rapat organisasi. Lalu jam 5 pulang ke rumah. Jam 5:30 mandi sore dan jam 8 makan malam bersama keluarga, lalu istirahat. Oke, selanjutnya di sini ini adalah kegiatan sehari-harian aktivitas saya. Yang pertama jam 5:30 sampai 5:50 bangun pagi dan doa pagi. 5:50 sampai dengan 6:30 mandi dan bersiap-siap. 6:30 dan sampai 6:50 sarapan. 6:50 sampai jam 7 OTW ke sekolah. Jam 7 sampai jam 7:20 sampai sekolah. Jam 7:20 sampai 13:40 melakukan pembelajaran di sekolah. Jam 13:40 sampai jam 14 pulang ke rumah. Dan jam 14 sampai jam 15:30 makan dan istirahat. 15:30 sampai 17:30 membersihkan rumah. 17:30 sampai jam 18 mandi dan bersih-bersih. 18 sampai jam 20 makan malam dan kumpul dengan keluarga. Jam 20 sampai 21 belajar. 21 sampai 22 bermain HP.
jam 22 sampai 05.30 doa dan lalu atau mau ada yang bertanya tentang jatuh harian mereka? Tidak ada? Perkenalkan, nama saya Roksani Ramayani. Saya ingin perkenalkan dari planner asli konsumsi hari saya, bagaimana Anda. Dimulai dari yang pertama, bangun tidur di jam 4.13 sampai jam 5.20. Diawali dengan bangun tidur, sholat subuh, dan mandi. Dan selanjutnya di jam 5.20 sampai jam 6.30 ini, saya sarapan, beresin kamar, habis itu prepare ke sekolah. Nah, selanjutnya di jam 9 sampai jam 12 siang ada di sekolah itu istirahat dan kegiatan isoma. Selanjutnya di jam 2 sampai jam 3 itu saya pulang sekolah, istirahat, mandi, dan sholat asar. Dan selanjutnya di jam 6 hari sampai jam setengah 7 sholat maghrib, makan malam, dan nonton film. Untuk jam 7 sampai jam 9 saya sholat isya, prepare untuk keperluan sekolah besok harinya, dan saya tidur. Di sini juga saya menambahkan ada reminder atau pengingat saya harus apa saja atau hal yang benar-benar saya lakukan di sini. Kurangi main HP, terus saya juga berusaha untuk ingat kalau harus tetap produktif. Terus jangan lupa untuk sedekah dan juga sholat Allah. Keren sekali ya. Keren sekali ya. Kemudian Mbak Siti, ayo. Perkenalkan, saya Sita Dharma. Saya akan memberitahukan jadwal kegiatan harian saya. Yang pertama diawali pukul 5 pagi 00, saya bangun tidur dan membersihkan tempat tidur. Kemudian jam 5.30 lanjutkan dengan mandi dan sarapan. Kemudian di jam 6.00 saya berangkat ke sekolah. Setelah itu saya melakukan kegiatan sekolah sampai sore. Jam 15.00 saya pulang ke rumah. Kemudian jam 16.00 saya mengikuti ekskul pramuka. Kemudian jam 17.15 saya balik ke rumah lagi. Dan kemudian jam 17.30 saya mencuci baju dan juga jangan terlalu bergadang ya sampai jam 10 ke atas dan lain sebagainya, karena istirahat juga penting untuk kita menjadi waktu supaya kita untuk beraktivitas lebih efektif lagi, produktif dan lain sebagainya. Oke, silakan duduk, kita langsung ya. Kelompok 2. Baik, selamat siang Ibu dan selamat siang teman-teman semua. Kami dari sini kelompok 2 ingin membacakan atau mempresentasikan jadwal kegiatan harian kami. Di sini nama saya Febriani Amanda. Dimulai dari jam 4 pagi, bangun pagi dan sholat subuh. Jam 5 membersihkan tempat tidur, mandi dan bersih-bersih dan makan sarapan. Dan jam 6 sarapan dan siap-siap ke sekolah. 6 sampai 6.15 berangkat sekolah. 6.30 kegiatan belajar dimulai. 9.45 istirahat pertama. Jam 10 kembali belajar. Jam 11.45 makan siang lalu sholat zuhur. Jam 13.00 kembali belajar. Jam 14 atau jam 2 siang kembali pulang ke rumah. Jam 3 sore sholat asar. Jam 4 sampai 4.30 bersih di rumah. Jam 5 sore itu mandi sore lalu sholat maghrib. Jam 6 malam yaitu makan malam. Jam 18 sholat 10 sampai 18.45 belajar. Dan 18.45 sholat isya dan jam 8 istirahat tidur. baik, saya Bernade. Di sini saya akan membacakan jadwal harian saya sehari-hari. Dimulai dari pagi pada pukul jam 5 tepat sampai 6.30 bangun tidur.
Lalu jam 6.30 sampai jam 7 tepat sarapan. Selanjutnya jam 7 tepat sampai 7.15 persiapan ke sekolah. 7.15 sampai jam 7.45 perjalanan ke sekolah. Jam 8 sampai jam 12 kegiatan belajar ke sekolah. Jam 12 sampai jam 1 tepat makan siang dan istirahat. Kemudian dilanjutkan jam 1 sampai jam 14.45 kegiatan belajar di sekolah. Selanjutnya ada pukul 15 tepat sampai pukul 16 tepat adanya ekstrakurikuler di sekolah. 16.30 pulang dari sekolah. Selanjutnya 16.30 sampai 17.30 kembali membersihkan rumah atau bersiap-siap untuk mandi. Selanjutnya ada jam 7 sampai jam 8 tepat makan bersama dengan keluarga. Jam 8 sampai jam 9 tepat melanjutkan belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Selanjutnya pukul 21 sampai 21.30 bermain HP sebentar, lalu pukul 22 tidur. Tangan. Lanjut ke Baik, di sini saya Ari ingin mempresentasikan jadwal harian saya. Dimulai dari jam 5.18 saya bangun dari tempat tidur, jam 5.20 saya melakukan tempat tidur, jam 5.25 saya mandi, jam 5.30 saya siap-siap untuk berangkat sekolah, jam 5.40 saya sarapan, jam 5.55 saya sudah pergi ke sekolah, jam 6 saya sudah berangkat ke sekolah, jam 6.10 saya sampai di sekolah. Jam 6.30 pelajaran sudah dimulai, jam 8.45 saya istirahat pertama, setelah itu jam 9 saya masuk kembali setelah istirahat pertama. Jam 10 saya istirahat kembali istirahat kedua sampai jam 10.15. Jam 11.15 kami Soma selama tadi. Jam 12.30 masuk kembali. Jam 14.45 kami pulang sekolah. Jam 14.58 saya sampai rumah. Jam 16 saya di sore. Jam 16.10 saya istirahat. Jam 17 saya mengerjakan tugas. Jam 20 saya berinteraksi dengan keluarga dan juga makan malam. Jam 8.30 saya nonton TV dan bersiap-siap tidur. Jam 21 saya kegiatan harian. Dan di jam pertama di jam 4 sampai jam 5 kami bangun dari tempat tidur, membayar TV, membuat bekal dan mandi. Dan di kegiatan kedua di jam 5.30 berangkat sekolah. Dan di kegiatan ketiga di jam 7 sampai jam 15 itu kegiatan di sekolah. Yang keempat ada jam 16 sampai 16.30 di mana sudah sampai di rumah dan membersihkan rumah. Dan kegiatan kelima di jam 5 sampai jam 6 mandi, makan bersama keluarga dan nonton TV. Dan di kegiatan 6 jam 18.35 sampai 19.30 belajar dan mengerjakan PR. Dan di jam 8 bobo. Ini saya akan membacakan kegiatan harian. Nah, di sini yang pertama saya ini bangun tidur jam 4.15 menit. Habis itu saya sholat subuh dan melakukan tempat tidur. Lalu jam 6 sampai jam 7.15 saya mandi, sarapan dan bersiap ke sekolah. Jam 7.30 sampai jam 15 itu sudah berada di sekolah dan kegiatan pembelajaran. Makan siang juga di kantin di sekolah. Lalu jam 15.30 sampai jam 16 itu sudah pulang sekolah. Pulang sekolah itu saya bersih-bersih, habis itu sholat asar, makan, scroll IG, nonton TV. Lalu jam 16.10 sampai jam 17 saya bantu mama bersih rumah, masak, dan cuci piring. Jam 17.30 istirahat sebentar, habis itu mandi. Lalu jam 18 sampai jam 19.30 makan malam, nonton TV, bersantai, sama sholat maghrib juga. Jam 19.50 sampai 20.30 yang pertama sholat isya, habis itu belajar mata pelajaran hari itu. Biasanya saya suka belajarnya itu
mengerjakan PR jika ada. Lalu jam 19.50 sampai jam 9 bersih badan, cuci muka, bersih gigi, cuci kaki, pakai skincare, terus tidur. Sudah. Lanjut. Baik, ini saya akan di jam 4 pagi kegiatan saya itu bangun tidur masih di alarm, langsung tidur lagi. Terus di jam 5.30 bangun tidur, langsung siap-siap di sekolah. Di jam 6.05 berangkat ke sekolah. Di jam 7.00 sampai 15 di sekolah. 15.00 di sekolah. 15.20 sampai 17.00 di rumah dan beres-beres. 17.30 sampai 18.45 mandi dan makan. Jam 9 sampai 1.45 itu nonton TV, main HP dan belajar. Jam 2 itu tidur. Baik, nama saya Aidil. Kegiatan adalah jam 4.30 sampai 5.30 saya bangun pagi dan saya sempat tidur bantu orang tua. Jam 5.30 sampai 6.30 kami sarapan pagi. Jam 5.30 sampai jam 7 pergi sekolah. Terus pulang sekolah sebentar. Jam sore saya mandi untuk jam 16.30 sampai jam 17 mengerjakan tugas. Jam 17 sampai 18.30 aktivitas sehari-hari bebas. Makan malam 18.30 sampai 19.30 nonton drakor, main game. 19.30 sampai 20.30 hafal materi atau belajar. 20.30 sampai jam 9 mempersiapkan alat sekolah. Jam 9 sampai 9.30 kerjaan. Jam 9.30 tidur. Tadi kan semuanya sudah mempresentasikan hasil dari proyek yang diberikan tentang tugas harian kalian. Nah, jadi bagaimana perasaan anak-anak sekalian setelah diberikan proyek untuk membuat jadwal harian kalian? Gimana perasaannya? Mungkin jengkel gitu kan, mungkin seperti apa perasaannya? Oke, jadi ibu harap dari yang ibu berikan sebuah proyek untuk membuat jadwal harian kalian tadi, kalian bisa menerapkan itu untuk hari-hari kalian berikutnya ke depannya sampai kalian istilahnya kuliah ya, untuk manajemen waktu jadi lebih baik lagi. Oke. Jadi untuk kegiatan layanan bimbingan fasikal dengan tema pentingnya manajemen waktu hari ini, apakah anak-anak ada yang ingin menyimpulkan tentang kegiatan kita hari ini dari awal sampai proyek tadi? Ada yang mau atau ibu tunjuk? Ayo, siapa? Manda? Ya Bu, jadi untuk hari ini dengan materi waktu sampai proyek adalah bagian meningkatkan kualitas hidup kita, di mana dengan manajemen waktu membantu kita melakukan kegiatan dengan terstruktur, dengan membagi waktu yang baik dan benar. Tangan dong.